Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim biqadri azamati dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam man ismuhu marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam syamshid duha badrid duja nuril huda misbahidh dhulam abil qasim sayyidil qawnain wa syafi'ith thaqalain abil qasim sayyidina Muhammadin ibni Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqaini wal maghribain ya ayyuhal mushtaquna li nurihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Habib, kok salawatnya panjang banget? Saya sedang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau saja kata salah seorang ulama bernama Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, inna inda dzikras salihin tatanazzalur rahmah. Kalau saja disebutkan nama satu orang soleh, itu kalau Allah bukakan mata batin kita, kita akan melihat bagaimana rahmat Allah bercucuran di satu tempat yang disebutkan nama satu orang soleh. Maka yang saya sedang harapkan kepada Allah, kalau saja satu nama orang soleh disebutkan menurunkan rahmat Allah, bagaimana kalau yang disebutkan pemimpinnya orang soleh? Gimana kalau disebutkan pemimpinnya para wali Allah, bahkan bukan pemimpin wali saja, bukan pemimpinnya orang soleh, tapi yang saya baca dari tadi adalah nama pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, yang ketika beliau mau mi'raj, ketika kumpul para nabi dan rasul di dalam Masjidil Aqsa, beliaulah yang disuruh menjadi imam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya yakin 100% tempat ini dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rahmat itu akan didapati banyak atau sedikitnya tergantung persiapan hati kita untuk mendapatkannya. Karena datang suatu hari seseorang murid kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, atau beliau berkata, ada seorang murid datang kepada gurunya mau meminta madu, tapi ketika dia bawa wadah untuk meminta madu, ketika gurunya melihat wadahnya belum dicuci, bekas minyak, kira-kira itu guru akan memberi atau tidak? Tidak akan, karena gurunya sayang. Gurunya itu tahu jikalau madu dicampur sama minyak, maka hasilnya nggak baik. Maka apa yang guru tadi katakan? Pulanglah, cuci dulu wadahnya. Datanglah kepadaku membawa wadah yang maka aku akan tuangkan madu.
Maka beliau mengatakan begitulah rahmat yang Allah curahkan di dalam setiap tempat, itu tergantung hati kita. Sudahkah kita bersihkan daripada maksiat kepada Allah? Sudahkah kita sucikan hati kita dengan beristighfar kepada Allah? Sudahkah kita bersihkan hati kita dengan bertaubat kepada Allah? Kalau sudah bersih maka rahmat akan semakin banyak masuk ke dalam hati kita. Dan kalau hati kita sudah dipenuhi rahmat Allah, maka kita akan menjadi hamba yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu. Tapi alhamdulillah majlis ini dari awal sampai jam 9:30 lewat, ya. Dari awal kita duduk di sini semua ritual atau bacaan-bacaan yang kita baca semuanya adalah cara untuk membersihkan hati kita. Semuanya adalah proses dan langkah untuk kita punya hati agar dibersihkan daripada kotoran-kotoran kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan setelah dari awal yang duduk di majelis yang penuh mulia ini banyak zikir, banyak memuji Nabi Muhammad, kemudian ditambah tadi menyebut nama Nabi Muhammad dengan banyak, insya Allah kita mendapatkan rahmat Allah. Insya Allah hati kita dicerahkan oleh Allah. Insya Allah hati kita diberikan pemberian yang banyak oleh Allah, sehingga kita tidaklah melangkah kecuali dalam keadaan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu. Banyak di antara kita terkadang bertanya-tanya, apa arti definisi hati yang tadi katanya gelap atau bersinar? Apa makna definisi hati yang sering kita dengar dalam hadis-hadis Nabi atau di dalam Al-Quran? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari itu tidak akan pernah bermanfaat yang namanya harta atau anak. Hari ini mungkin kita punya harta melimpah. Hari ini mungkin kita punya harta nominal di ATM-nya tidak terhingga. Mungkin hari ini kita punya anak titelnya S1, S2, S3. Tapi Allah ingatkan kesemuaan itu di akhirat Allah tidak akan bermanfaat kecuali hanya orang yang membawa hati yang selamat. Apa yang dimaksud dengan hati? Atau kita mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad bersabda, Innallah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak pernah melihat bagaimana postur tubuhmu, sispek atau gendut, kurus atau gendut, hitam atau putih, darahnya seperti apa, darah merah atau darah biru. Enggak dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat bagaimana kita punya fisik atau punya baju atau punya pakaian. Walakin Allah yanzur ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Apa makna hati dari dua yang tadi kita dengar? Satu dari ayat Quran, kedua daripada hadis. Dan dua-duanya sering disampaikan di dalam setiap penceramah. Sering kita dengar di dalam pengajian-pengajian kita. Tapi terkadang kita bertanya-tanya atau mungkin jangan-jangan kita nggak pernah cari tahu apa yang dimaksud definisi hati. Mungkin selama ini kita hanya beranggapan hati itu adalah sebuah gumpalan daging yang berada di bawah susu kita. Jadi kita punya susu, baik laki atau perempuan, kalau kita taruh, kita punya jari jemari, dua jari taruh di bawah susu kita, disitulah letak gumpalan darah tadi. Tapi itu jantung. Itu bukan yang dimaksud dalam kategori hati yang tadi disampaikan oleh Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad. Tapi apa yang dimaksud dengan hati? Dua. Satu, yang dikategorikan dengan hati adalah al-idrak. Panca indera kita di dalam menanggapi sesuatu perkara yang kita saring daripada penglihatan atau pendengaran. Kalau bahasa gampangannya feeling. Apa? Feeling. Kalau binatang insting. Kalau manusia feeling. Makna hati yang dimaksud adalah feeling. Artinya apa? Ini feeling kita ini sangat bermain di dalam mendapatkan ridha Allah atau mendapatkan murka Allah. Feeling. Kedua yang dimaksud dengan hati selain feeling adalah al-gharar. Ketatapan dari feeling yang kita dapat, responitas yang kita dapati dari feeling tadi, itu yang dimaksud dengan hati. Ini yang ingin dididik oleh Allah dan Rasulnya. Melalui lisan-lisan para orang-orang soleh, melalui lisan-lisan para alim ulama,
yang dikategorikan dengan hati dua perkara tadi. Pertama feeling, kedua al-gharar, ketetapan yang dia keluarkan atau yang dia lakukan hasil dari feeling dia. Contoh, kalau kita lagi di dalam mobil, tiba-tiba lampu merah, kaca mobil kita lagi kita buka, tiba-tiba dari belakang ada yang ngerobot, dia nyalain klaksonnya, tin. Apa yang kita lakukan? Feeling kadang, wah jurig. Wah. Responitas itu, feeling itu dihasilkan daripada kagetnya yang disaring oleh pendengaran, sehingga dia punya rasa kaget dan kemudian ada naik darah atau marah, keluar ketetapan dari feeling tadi dengan ucapannya, jurig mana itu. Itu hati. Itu yang didefinisikan dengan itu adalah orang-orang yang belum mendidik hatinya atau belum tercerahkan atau terpancarkan cahaya hatinya. Tapi orang yang sudah hatinya terdidik, ketika klakson tadi terbunyi, dia akan kaget sama. Tapi feeling daripada yang dia hasilkan tadi, ketetapannya, astagfirullahaladzim, subhanallah, astagfirullahaladzim. Dia akan membuah hasilkan dari apa yang dia lakukan, semuanya dalam keridhaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Itu yang saya harapkan daripada membaca nama-nama Nabi tadi, agar kita punya feeling, agar kita punya ketetapan di dalam menyikapi segala sesuatu apapun, semuanya dalam kategori orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan hati kita dicerahkan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya yang begitu terang sehingga keluar kita daripada kegelapan kebodohan menuju kepada terang menderangnya ilmu, insyaallah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Kira-kira jelas atau tidak? Itu hati ya, itu kita bisa kiaskan ke semua perilaku kita. Saat ini di saat kita mendengar suara azan, apa feeling yang kita rasakan? Kalau langsung semangat ingin sholat dan kita langsung melakukan, ketahuilah hatimu lagi bersih. Ketahuilah hatimu lagi dalam keadaan yang sangat dipenuhi dengan cahaya Allah. Tapi kalau kita mendengar suara azan, hare-hare, angkewelah, sekedeng deui, da isya mah bisa jam 10, isya mah bisa jam 12, mengundur-undur waktu sholat tanpa alasan. Dengan alasan aja itu kurang baik, apalagi tanpa alasan. Maka ketahuilah hatimu sedang berada di dalam kategori hati-hati yang gelap. Na'udzubillah min dzalik. Karena hikmah daripada Isra wa Mi'raj yang terbesar adalah bagaimana kita memperbaharui semangat sholat kita menghadap Allah. Tidaklah Isra Mi'raj diadakan di dalam setiap momentum acara, baik di rumah, baik di masjid, baik di kampung, baik di kota, baik di negeri. Kecuali itu semua ingin mengingatkan kita, ayo lebih semangat lagi melapikan dan membenarkan dan lebih menertibkan dan lebih meluruskan segala jenis solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena solat itu berjenis, ada solat wajib, ada solat sunnah, ada solat sujud syukur, ada solat sujud tilawah, semuanya perlu dengan ilmu. Tanpa ilmu semuanya tidak akan diterima oleh Allah. Fakullu amalin bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dilakukan oleh seorang insan tanpa dilandasi dengan ilmu, maka seluruhnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting sekali kita mencari tahu tentang bagaimana hati kita, sepenting kita setiap hari mencari asupan bagi perut kita. Kita kalau nggak makan sekali kadang luar biasa, dicari-cari di mana ada makanan. Bahkan diusahakan, bahkan kita sehari ini mencari uang hanya bagaimana caranya jangan sampai lewat satu hari kecuali kita makan. Padahal bab makan sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bab rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tapi kalau hati nggak ada jaminannya, kita yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan kebenaran dan akan mendapatkan pembenaran dari Allah. Tapi kalau kita hari-hari nggak pernah memerhatikan hati kita, ini hati ini seperti apa dan lain sebagainya, kita hari-hari aja, oh sudah jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Maka untuk berkaitan dengan hati tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha." Kemudian ayat berikutnya, wa man kana yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah berfirman,
barang siapa yang menginginkan dunia dan dia bersungguh-sungguh untuk meraih dunia tadi, maka kata Allah, kelak di akhirat aku akan balas ini seorang hamba dengan pembalasan yaitu madhmumam madhura. Dia akan dalam keadaan tercela dan dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memiliki keinginan kepada akhirat Allah dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat Allah dan dia memiliki predikat mukmin, maka ini orang yang akan Allah balas kelak sebagai tanda syukur dia kepada Allah. Allah akan balas kelak perjalanan dia di dunia dengan akhirat Allah Subhanahu. Maksudnya gimana, Bib? Dalam dua ayat ini Allah ingin mengajarkan kepada kita yang namanya kebahagiaan, kesenangan, ketenangan. Kebahagiaan yang hakiki itu tergantung kepada keinginan kita. Sebaliknya, kemurkaan, kesengsaraan, kederitaan, kesusahan, kepayahan, itu semua terikat dengan keinginan kita. Dikasih ikhtiar sama Allah Subhanahu. Jadi apa kabar hati kita di dalam menginginkan segala sesuatu? Contoh kecil. Orang yang menginginkan akhirat Allah, dia akan jadikan setiap apa yang ada di dalam sekeliling dia jadikan semuanya jembatan untuk dia mendapatkan akhirat Allah. Maksudnya gimana, Bib? Contoh, para ulama, jangan jauh-jauh bahas ulama terdahulu. Kemarin saya baru pulang dari Tarim, dari Yaman, mau minum, duduk di satu tempat yang sudah disiapkan oleh pondok pesantren Habib Umar bin Hafid Darul Mustafa. Baru saya duduk di situ mau minum, pas mau minum udah bengong. Bengongnya kenapa? Dilihat di tempat itu minuman, sudah ada tulisan wasiat Habib Umar kepada murid-muridnya, hendaknya kalau mau minum baca 15 niat ini. Ajib. Mau minum baca 15 niat. Kebayang gak? Kalau kita hari-hari boro-boro, kalau kita makan nasi 2 piring nasi uduk, boro-boro hiji niat. Betul atau tidak? Tapi di saat itu subhanallah, niat yang pertama kalau mau minum, lihatlah isi dalaman minum sebagai sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita mau minum sunnah ngelihat dalamnya. Bukan lihat dalam tuh curiga atau enggak, sunnah. Jangan sampai ada perkara yang tidak diinginkan masuk ke dalam mulut. Sunnah pertama. Sunnah yang kedua, niat minum untuk menguatkan badan kita beribadah kepada Allah. Niat yang ketiga karena perintah Allah, kulu washrabu. Niat yang keempat terus banyak. 15 niat saya bilang subhanallah. Perkara yang sangat mubah. Ini mubah, minum mubah apa enggak? Mubah, orang minum enggak dapat pahala, dia tinggalkan minum enggak dapat dosa. Tapi bagi orang yang memiliki keinginan selalu kepada akhirat Allah, dia akan jadikan setiap apa yang dia lakukan di dunia niatnya untuk akhirat Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada pada dirimu akan hilang. Engkau hari ini punya kekuatan, engkau hari ini punya jabatan, engkau hari ini punya harta, engkau hari ini punya tahta. Tapi itu semua akan hilang. Yang kekal adalah kekuatan yang engkau keluarkan untuk menjadi panitia dalam penyelenggaraan acara Isra Mi'raj. Yang kekal adalah kekuatan yang di saat para kiai-kiai atau ulama-ulama tidak bisa menutup tempat-tempat miras, tidak bisa menutup tempat-tempat perilaku yang buruk. Tapi dengan kekuatan tanda tanganmu itu semua bisa tertutup. Dengan hartamu tidak akan bermanfaat. Tapi kalau harta yang engkau keluarkan, itulah yang akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka selalu menjadikan minuman yang kalau enggak ada niat untuk akhirat, dia akan hilang, menghilangkan dahaga, selesai. Tapi karena keinginan dia selalu terikat kepada akhirat Allah, maka yang tadinya minum biasa, itu menjadi luar biasa di mata Allah. Kenapa? Karena Allah melihat tuh hati hamba saat ini sedang mudeng, bahasa Jawa namanya, lagi ngeh, lagi fokus, lagi serius untuk meraih pahala daripada Allah Subhanahu. Karena saya baca tulisan niat 15 tadi terlalu banyak, maka saya ngambil caranya Sayyidina Abi Hurairah. Ketika Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah dikumpulkan oleh Nabi bersama 2 temannya. Ditanya sama Nabi, kamu temannya Abi Hurairah yang pertama mau doa apa? Dia doa supaya begini begitu ya Rasulullah. Yang kedua, engkau apa doanya? Begini ya Rasulullah, saya pengen gini. Diaminkan oleh Rasulullah. Ketika Abu Hurairah ditanya, engkau mau doa apa? Doa kedua orang tadi saya ikut di dalamnya ya Rasulullah. Diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad.
Maka saya pakai ilmu Abi Hurairah. Bacaan niat tadi menit panjang, udah saya niat minum dengan apa yang diniatin Habib Umar. Cukup. Alhamdulillah. Ajib apa enggak? Fa kullu khairin fittiba'i ma salaf wa kullu syarrin fittiba'i ma khalaf. Sebaik-baiknya kebaikan itu terkumpul di saat kita mengikuti langkahnya orang-orang salaf terdahulu. Habib Umar semua langkahnya alhamdulillah sekarang adalah adat salaf. Maka ketika mengikuti beliau, insya Allah kita mendapatkan kebaikan. Arti poin yang ingin saya sampaikan, ketika keinginan itu diikatkan kepada akhirat Allah, maka itulah yang dikategorikan hati yang salim. Itulah yang dikategorikan Allah melihat hati kita. Tapi sebaliknya, ada orang bangun masjid, baik apa enggak? Baik ya? Baik. Tapi ketika dia bangun masjid, maaf, keinginan di dalam membangun masjidnya hanya ingin dikategorikan saya orang yang telah membangun masjid. Saya adalah orang yang membangun masjid, sedekah masjid. Intinya saya bangun masjid, bagaimana caranya supaya orang tutup mulut, saya sudah mengeluarkan zakat saya. Niatnya bukan untuk akhirat, niatnya untuk Apa kata Allah? Orang-orang seperti ini yang akan pertama kali memasuki neraka Allah. Tergantung keinginan dia di dalam beramal. Karena datang dalam hadis yang sahih, yang pertama kali akan diazab oleh Allah bukanlah mereka para penyembah berhala, bukan. Tapi 3 kelompok orang yang akan pertama kali memasuki neraka Allah. Pertama, orang alim. Kadek, jadi orang alim jangan sembarangan. Orang alim yang dia belajar ilmu, nuntut ilmu untuk apa? Untuk dikategorikan dirinya alim. Untuk pulang dari pesantren biar tangannya bisa dicium bolak-balik. Untuk dia bisa meraih dunia. Merekalah orang yang pertama kali akan memasuki neraka Allah. Yang kedua yang akan pertama kali memasuki neraka Allah adalah mereka para syuhada. Yang berperang tujuannya biar dikategorikan pendekar. Tujuan perangnya, ini masalah hati, gak ada yang tahu. Tapi keinginan itu sangat berperan. Di dalam meraih keberhasilan atau kesengsaraan. Keridhaan atau kemurkaan. Semua tergantung keinginan kita. Yang ketiga kata Allah dalam hadis Nabi Muhammad, yang pertama kali akan memasuki neraka Allah adalah mereka para dermawan. Yang ketika mereka mengeluarkan hartanya, liyuqalu jawad. Agar dikatakan mereka orang yang dermawan. Akan dikatakan supaya mereka dipuji orang yang baik. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Itu sangat berperan yang namanya keinginan maka harus pinter-pinter belajar niat yang solehah. Karena dikatakan orang tua kita terdahulu, karena mereka tahu masalah keinginan ini sangat berperan di dalam segala sesuatu, maka orang tua dahulu mengajarkan anak-anak mereka tentang niat sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Sering diulang, sering diajarin, terus menerus, nggak pernah lepas, nggak pernah ketinggalan. Begitulah cara mereka mengajarkan niat yang soleh kepada anak-anaknya, karena niat berperan. Bahkan sebagian orang-orang tarim, kalau lihat di rumahnya ada tamu datang, Assalamualaikum, anaknya mau buka pintu, ditahan sama orang tuanya. Kamu mau buka pintu, niat kamu apa? Ya niat saya biar dia masuk ke rumah kita sambut, dapat pahala dari Allah. Cuman itu. Apalagi wahai ayah, cuman itu aja. Demi Allah, kalau aku berada di posisi mau buka pintu, 50 niat sudah aku tanamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bagaimana kabarnya? Itu baru buka pintu udah 50 niat. Terkadang kita bingung, niat apa ya? Karena kita nggak pernah terbiasa. Karena kita nggak pernah belajar tentang niat seperti apa, makanya bertanya, kok bisa? Padahal ilmu itu dibukakan oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, kami akan bukakan berbagai jalan-jalan untuk mereka bisa sampai kepadaku. Ajib. Kadang kita bingung, gimana cara niat itu? Padahal sekarang amal kita baik banget. Duduk dari ba'dal maghrib sampai jam 10. Ini kan kebaikan, niatnya apa? Ada nggak dari tadi kita duduk 3 jam di sini, niat kita terus kita sambutkan, kita ucapkan kepada Allah. Panitianya niatnya apa? Kalau hanya niat dapat ampunan Allah, ya itu nggak usah kita niatin pasti dapat. Tapi apa yang kita sedang hajatkan kepada Allah di sela-sela kita menghadiri majelis-majelis seperti ini? Itu yang penting kita perhatikan dan itu yang akan menjadikan kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan di dalam akhiratnya Allah Subhanahu. Mungkin sebagian dari kita bingung, tapi saya kasih contoh sedikit. Ini bawa pulpen.
bawa pulpen. Apa niat saya bawa pulpen? Niat saya bawa pulpen pertama supaya diri saya sadar saya ini para penuntut ilmu. Yang di saat waktu-waktu tanpa saya sadari mungkin mendengar ilmu, tugas saya untuk nulis. Pertama. Kedua, niat saya bawa pulpen biar ada teman-teman yang kalau lagi dengar ceramah lupa bawa pulpen bisa saya pinjemin. Itu niat. Niat saya bawa pulpen yang ketiga agar para santri-santri dia sadar, oh Habib Ridho nggak nyepeng mic aja masih bawa pulpen, masa saya nggak bawa pulpen? Biar dia sadar. Satu aja amalnya tapi niat banyak. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Innamal a'malu binniat. Jadi kesimpulan dari apa yang tadi saya sampaikan pertama, bagaimana kita bersihkan hati kita dengan selalu menjadikan aktivitas kita terikat kepada keinginan akhiratnya Allah Subhanahu. Tapi jangan disalahpahami, bukan berarti saya nggak boleh punya mobil, nggak boleh ngurusin dunia, nggak boleh dagang, nggak boleh punya handphone. Enggak, bukan itu maksud saya. Tapi jadikan mobil, handphone, dagangnya kita, pernikahan kita, main-mainnya kita, semuanya kita niatkan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu. Karena semuanya ada ilmunya, semuanya ada caranya untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Yang saat ini di antara kita punya motor, apa niat punya motor? Jangan-jangan kita beli motor nggak ada niatnya. Yang ada, oh biar saya enak, pokoknya kemana-mana ngenahun. Biar nggak dibilang orang Grab, biar nggak dibilang ngegojek terus. Saya niat beli motor enggak, biar saya punya motor. Capek, udah motornya kredit, ya kadang nggak bisa lunasin, menang capek nah hungkul. Tapi lihat bagaimana sahabat-sahabat dulu niat punya kuda, supaya mereka bisa selalu lebih cepat dan lebih gercep untuk mendatangi tempat-tempat yang soleh. Saya punya kuda terdahulu agar bisa ikut peperangan melawan orang-orang kafir. Kita bisa, ya Allah saya niat punya motor agar pengajian saya gampang. Saya niat punya motor agar saya bisa perang. Bukan lawan musuh, tapi lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Di saat ini motor pengen beloknya ke tempat-tempat yang naudzubillah min dzalik datang murka Allah. Tapi karena dia lawan hawa nafsunya, wah muludan belokeun. Ngaji dipakai ngaji. Niat punya motornya supaya senantiasa tidak sering ngerepotin orang. Niat punya motor supaya bisa mencari nafkah buat anak istri. Niat banyak niatnya. Semuanya itu dibukakan pintu niat oleh Allah Subhanahu. Maka jangan pernah meremehkan nih. Terakhir tentang niat dan pembersihan hati, ulama mengatakan rubba amalin shaghir kaburathu niyat. Berapa banyak amal yang kecil tapi akan kelak kita lihat pahalanya begitu besar karena faktor niat yang ada di dalamnya. Dan berapa banyak amal yang besar, pergi haji, umroh, puasanya Senin Kemis, bahkan gak pernah lepas 13, 14, 15, bahkan puasa Daud, tapi pahalanya letik di akhirat Allah. Kenapa? Karena gak punya niat di dalam beribadah tadi. Kenapa kamu haji? Kenapa kamu umroh? Oh yang penting saya kesana ngakuin kewajiban, setelahnya ngapain? Selfie di ditungenaheun. Belanjanya banyak. Ya Allah, rugi apa enggak? Rugi banget. Maka dari itu pelajari tentang niat, yang mana tentang niat ini enggak pernah kita bisa bahas hanya di dalam satu pertemuan, tapi dia wajib dikaji. Wajib duduk bersama orang-orang yang banyak niatnya. Karena as-sahib sahib, teman itu akan mempengaruhi kita. Makanya dikatakan oleh Nabi, al-mar'u ala dini khalilih. Jangan pernah engkau bertanya ini orang keturunan siapa. Karena keturunan tidak selalu berefek kepada keturunannya. Hari ini ada ustadz, belum tentu anaknya ustadz. Hari ini orangnya ulama, belum tentu anaknya ulama. Tapi kalau engkau ingin mengetahui agama seseorang, kata Nabi, lihat teman duduknya siapa. Lihat teman duduknya siapa. Kalau teman duduknya orang soleh, ini udah pasti otomatis ngikut orang soleh. Tapi kalau ada teman duduknya game online, teman duduknya Mobile Legend, teman duduknya hanya Instagram yang followersnya nggak ada majelis sama sekali, teman duduknya hanya YouTube, nanti dia masuk surganya juga, surga apa? Susurgaan. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi penting. Jadi caranya untuk bisa mendapatkan niat apa? Pelajari dan sering duduk bersama orang-orang yang betul-betul hatinya selalu memiliki niat kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah
kita pada malam hari ini merayakan Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Gak banyak yang saya mau sampaikan tentang Isra wa Mi'raj, tapi yang paling penting di dalam Isra wa Mi'raj itu adalah bagaimana kecintaan, kasih sayang Nabi besar Muhammad kepada kita. Karena kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis yang tercantum di dalam kitab Sahihul Bukhari, Sahih Muslim dan hadis-hadis yang lain, di situ diceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat perhatian dengan kita. Apa contohnya? Salah satunya ketika Nabi Muhammad Mi'raj. Kalau Isra mungkin kita sering dengar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi Mi'raj, apa yang kalian ketahui? Nabi Muhammad diangkat naik menuju langit pertama. Sampai di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Disambut oleh Nabi Adam, marhaban bibni saleh. Selamat datang wahai cucuku yang saleh. Langit kedua ketemu Nabi lagi, disambut lagi dengan marhaban. Langit ketiga disambut lagi dengan marhaban. Langit keempat disambut lagi dengan marhaban. Sampai langit ketujuh disambut dengan marhaban. Artinya apa? Kalimat marhaban bukan kalimat yang baru, bukan bid'ah, tapi ajaran para nabi-nabi, ajaran yang telah Allah ajarkan kepada lisan nabi-nabi untuk menyambut sosok baginda Nabi besar Muhammad. Makanya jangan sedikit-sedikit dibid'ahkan. Kalimat marhaban yang sering kita baca itu enggak bid'ah. Kita dapat dari mana? Dari ajarannya Nabi Adam, ajarannya Nabi Isa, ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Ibrahim, ajarannya nabi-nabi yang menyambut baginda Nabi besar Muhammad dengan ucapannya apa? Marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal Husaini marhaban 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 ya marhaban Allah Allah ya nural aini Allah Allah marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban. Masya Allah, yang mengajarkannya jadi para nabi. Nah, yang hebatnya Nabi Muhammad itu ditemani oleh malaikat Jibril. Kalian tahu malaikat Jibril ini predikatnya statusnya apa? Tawusul malaika, pemimpinnya para malaikat-malaikat Allah. Siapa pemimpinnya? Malaikat Jibril. Sampai Nabi Muhammad lewat ke dalam setiap satu langit, kecuali malaikat Jibril sudah memerintahkan malaikat-malaikat yang lain dan penghuni langit pertama untuk memuliakan sosok Nabi Muhammad. Langit kedua begitu, semuanya diperintahkan untuk memuliakan Nabi Muhammad. Dan semuanya berbahagia dan semuanya sangat gembira menyambut kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Sampai diceritakan di dalam salah satu kitab ketika Nabi sudah sampai di langit ketujuh, masuk ke dalam surganya Allah, Allah tampakkan keindahan-keindahan surga kepada Nabi Muhammad. Di dalam surga Nabi Muhammad terkagum-kagum. Kenapa? Karena Nabi Muhammad melihat ada satu malaikat Allah, yang mana malaikat Allah itu memiliki tangan banyak. Dalam riwayat 1000 tangan dan memiliki berjuta jari jemari. Nabi Muhammad terkejut. Ismin malaika hada ya Jibril. Malaikat Jibril, siapa dia? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ini malaikat yang Allah perintahkan tugasnya menghitung tetesan-tetesan hujan dari zaman Nabi Adam hingga akhir kiamat. Allahu Akbar. Bisa dia hitung tetesan-tetesan Nabi Muhammad deketin. Dia ketemu nama Nabi Muhammad, dia senyum, Nabi Muhammad senyum sama dia. Apa yang terjadi? Ditanya sama Nabi Muhammad, ma'ajabaka ya malaikah, aku kagum dengan apa yang Allah ciptakan kepadamu. Engkau diberikan keutamaan yang luar biasa, bisa menghitung tetesan hujan dari zaman Nabi Adam hingga akhir kiamat, luar biasa sekali. Tapi malaikat tadi tersenyum, ya Rasulullah, aku lebih kagum kepada engkau ya Rasulullah. Nabi Muhammad terkejut, kenapa engkau kagum kepada aku? Maka malaikat tadi berkata, demi Allah, kalau aku bisa menghitung tetesan hujan yang Allah turunkan di muka bumi, tapi demi Allah, aku tidak pernah bisa menghitung hujan rahmat bagi satu orang yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad. Allahu Akbar. Apa kabar kita hari ini dengan salawat?
Yang bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Artinya sayangnya Nabi Muhammad dengan ketika kita membalas kebaikan Nabi Muhammad hanya bersolawat, itu pembalasan kebaikan kita kepada Nabi Muhammad yang gak bakal pernah bisa terbalas. Allah balas dengan diturunkan rahmat Allah. Kurang baik apa Nabi besar Muhammad? Allahumma salli wa sallim wa barik. Ayo, jangan sampai pernah malas bersolawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang bermalas-malesan atau yang melontarkan lidahnya gak pernah bersolawat kepada Nabi adalah tanda-tanda orang yang akan dijauhkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang itu. Jangan sampai memiliki sifat yang gak pernah sholat. Lanjut perjalanan Nabi pergi ke surga. Wah, panjang ceritanya. Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan penjaga neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat penjaga neraka, enggak senyum sama Nabi Muhammad. Mukanya abus. Seram mukanya. Mukanya enggak pernah senyum. Maka Nabi Muhammad pun enggak negor dia. Nabi Muhammad enggak menegur ini satu orang malaikat, didiamkan oleh Nabi Muhammad. Maknanya dari awal tadi Nabi Muhammad senyum, orang lain senyum, Nabi Muhammad disambut, Nabi Muhammad menyambut. Ketika malaikat itu enggak menyambut Nabi, Nabi enggak pernah menyambut malaikat tersebut. Artinya apa? Kalau kita nggak pernah senyum sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang kita harus senyum kepadanya, ketahuilah engkau akan dicuekkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Hati-hati, jangan pernah. Banyak sekarang orang yang baru belajar agama sedikit, dia baru mengerti hukum sedikit, tapi ketika ngeliat ada orang maulidan, ada orang ziarah kubur, ada orang yang tabarukan, gak mau senyum sama mereka-mereka yang baca maulid, gak mau senyum sama mereka-mereka yang ziarah, gak pernah mau senyum kepada mereka-mereka yang mengerti tentang tabaruk. Kalau ketemu sama orang ahli maulid bilang assalamualaikum, senyum dia enggak. Ya Allah, ajaran siapa itu? Nabi Muhammad gak pernah ngajarin untuk kita cemberut. Nabi Muhammad ketika bersama musuhnya pun Nabi Muhammad tersenyum. Bersama orang-orang yang bukan Islam pun Nabi Muhammad tersenyum. Bahkan ada salah satu orang Yahudi mengatakan, demi Allah yang membuat aku masuk Islam, karena semenjak aku melihat Muhammad sampai akhir Muhammad, aku gak pernah melihat wajahnya illa tabassuman, kecuali tersenyum. Kecuali mukanya selalu senyum sama orang lain. Sallallahu ala alihi wa baraka. Janganlah kita sering-sering merengut sama orang. Ya, kalau ketemu sama orang senyum, nu laki-laki, entong jeung awewe hareudang. Banyak kita salah paham tentang hadis ini. Oh, sunnahnya senyum dihitung sedekah beb ya. Iya, setiap ketemu orang perempuan nu gelis, ketemu perempuan yang lebih gelis, yang gelisnya agak 2 cm bedakna, teningali. Entong, enggak boleh. Ya, senyum sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jangan menimbulkan fitnah. Oke, ketika itu Nabi Muhammad terdiam, maka malaikat Jibril teriak, "Ya Malik, atadri man hadha?" Wahai Malik, pemimpin neraka, apakah engkau tidak tahu siapa yang bersamaku? Man huwa ya Jibril? Siapa dia? Huwa Muhammad bin Abdullah. Huwa Rasulullah. Maka malaikat Malik ketika tahu itu Rasulullah, seketika dia senyum, tapi seketik, guys, dia senyum sedikit aja. Dalam riwayat senyumnya dikit doang. Udah. Nabi Muhammad terkejut. Akhirnya ketika lihat dia senyum, dibalas senyumnya sama Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi Muhammad ajak bicara. Ya Malik, kenapa engkau tidak tersenyum? Maka malaikat Malik mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, aku semenjak Allah ciptakan, menjaga nerakanya Allah, aku dilarang oleh Allah untuk senyum kepada siapapun, kecuali kepada satu orang, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Kenapa dilarang senyum? Karena ternyata ketika kita melihat seseorang senyum sama kita, itu ada kenikmatan yang tidak kita rasakan secara fisikal, tapi ada kenikmatan secara batiniah. Maka malaikat Malik dilarang untuk tersenyum kepada setiap makhluk, karena kalau dia tersenyum kepada orang makhluk penghuni neraka, maka penghuni neraka akan mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu. Nikmat senyum aja gak diizinin, apalagi nikmat yang lain. Artinya neraka betul-betul tempat siksaan. Artinya neraka tempat-tempat betul-betul tempat kesengsaraan. Hari ini kalau kita kena rokok sedikit itu panas, tapi gak ada bandingnya dengan api neraka Allah. Maka Nabi mengingatkan, Ishma syi'ta, kamu mau ninggalin sholat, pek. Kamu mau ninggalin puasa, pek. Kamu mau ninggalin zakat, silahkan. Kamu mau meninggalkan haji, silahkan. Kamu mau berzina, silahkan. Kamu mau minum khamar, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyit. Suatu hari engkau akan meninggal.
Apa yang kau lakukan di dunia akan kau dapat kelak pembalasannya di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sudah lewat sama malaikat Malik. Terakhir Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, yang mana dikatakan Sidratul Muntaha ini adalah atapnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang cerita tentang Sidratul Muntaha. Intinya Nabi Muhammad naik. Ketika Nabi Muhammad naik, malaikat Jibril berhenti. Nabi Muhammad kemudian ketika malaikat Jibril berhenti, Nabi Muhammad ajak, apakah ini saat-saat sang kekasih meninggalkan kekasihnya? Seakan-akan Nabi ingin mengatakan, wahai Jibril, apakah engkau tega meninggalkan kekasihmu di saat-saat seperti ini? Ayo ikut bersamaku. Tapi malaikat Jibril tahu diri. Wa ma minna illa maqaman ma'lum. Wahai Nabi Muhammad, kami ini mengetahui kadar kami sendiri. Kalau aku berlangkah ke tempatmu selangkah saja, la tarakut, aku akan senantiasa terbakar. Taraktu, kata malaikat Jibril. Kalau aku maju selangkah saja ke tempatmu, maka aku akan terbakar. Tapi kalau engkau semakin maju, engkau akan memancarkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya makhluk ketika masih di dunia bisa naik ke Sidratul Muntaha hanya baginda Nabi besar Muhammad. Dan ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha, bukan hanya nabinya, sendalnya ikut naik. Sendalnya Nabi Muhammad ikut tapi Nabi Allah Musa ketika masih hidup di dunia, dia meminta kepada Allah, ya Allah, arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan wajahmu kepadaku. Maka Allah menjawab, innaka lan tarani, engkau enggak bisa melihatku wahai Nabi Musa, walakin dzur ilal jabal, tapi lihatlah gunung itu. Kalau engkau sudah berdiri di situ dan ketika Nabi Allah Musa ingin naik ke gunung melihat wajah Allah, Allah katakan, ikhla na'laika ya Musa, lepas sandalmu, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau berada di satu tempat yang suci. Lepas sandalmu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa dengan Allah bukan di Sidratul Muntaha, tapi akhir perjalanan Nabi bersama malaikat Jibril memang di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi berjumpa dengan Allah. Nggak pernah kita dengar riwayat Nabi Muhammad disuruh melepas sendalnya. Maka salah seorang yang sangat mencintai Nabi Muhammad bernama Syekh Yusuf An-Nabhani mengarang sebuah syair. Ala ra'si hadzal qaun na'lu Muhammadin alat fajami'il qaun tahta dhilali ladatur Musa nudiyakhla wa Ahmad lam yu'mar bi ikhlani ali sallallahu ala alihi wa baraka. Demi Allah, seluruh alam semesta ini, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, semuanya di bawah telapak sendal baginda Nabi besar Muhammad. Karena sendal Nabi Muhammad yang bisa naik ke dalam arsy-Nya Allah, ke Sidratul Muntaha. Dan sesungguhnya sendal Nabi Musa di dunia disuruh lepas sama Allah, tapi sendal Nabi Muhammad naik terus ke atas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke Sidratul Muntaha. Karena orang tahu tentang sendal yang begitu mulia, jangankan nabinya, sendalnya begitu mulia, maka dijadikan sebuah tabarukan. Ingin mengambil berkah dengan terompak sendal baginda Nabi besar Muhammad sebagai tanda mengagungkan Allah, karena Allah mengagungkan sendal baginda Nabi Muhammad. Makanya para ulama mengatakan salah satu hebatnya sendal Nabi Muhammad ini, di saat wanita yang mau melahirkan dalam keadaan yang sulit, ambil terompaknya baik dengan handphone atau langsung daripada gambar, dia pegang, letakkan di dalam perutnya, salawat sama Nabi sebanyak-banyaknya, maka akan memperlancar dia punya proses pelahiran. Itu salah satu kehebatan sendal Nabi Muhammad. Artinya apa? Sendal Nabi aja yang gak ada yang bisa nyaingi, apalagi Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang bilang, oh Nabi Muhammad tuh gak ada apa-apanya di negeri kita Indonesia, itu bohong. Itu orang yang gak ngerti sejarah. Itu orang yang gak ngerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Poin yang saya mau sampaikan, cintanya Nabi Muhammad. Di saat perjalanan yang begitu indah dan begitu menarikan dan menakjubkan, sampailah Nabi Muhammad di hadapan Allah, di hadratullah yang gak ada tempatnya. Gak ada tempat Nabi Muhammad berbicara dengan Allah. Artinya apa? Sidratul Muntaha ini kita bayangkan saat itu adalah tempat yang paling menyenangkan, tempat yang paling berbahagia, tempat yang paling menyejukkan. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau sudah masuk ke tempat yang senang, tempat yang indah, tempat yang bahagia, apa yang pertama kali akan kita sebut? Apa yang akan disebut? Kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang baik,
kalimat-kalimat yang mulia. Maka Nabi Muhammad ketika naik ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dari pengalamannya menjadi orang Arab dan apa yang telah beliau dapati daripada sejarah kehidupan beliau dari umur kecil sampai 40 tahun, yang paling baik ucapan yang beliau tahu adalah kalimat At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Karena itu adalah ucapan yang paling baik. Nabi belum mengenal salam, belum. Masih pakai kalimat at-tahiyat sebagai tanda penghormatan. Salam penghormatan, at-tahiyat, mubarakat, salam penghormatan dan keberkahan dan kebaikan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam, tapi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, ada kalimat yang lebih mulia dari ucapanmu wahai Muhammad. Ada kalimat yang paling agung daripada ucapanmu wahai Muhammad. Maka Allah mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Masya Allah. Artinya apa? Kalimat salam datang dari Allah. Yang mengajarkan salam bukan orang Arab. Maka jangan pernah percaya kalau ada orang yang mengatakan sudahlah jangan pakai kalimat-kalimat adat Arab, yang kalau ketemu orang ucapin salam itu adat Arab. Nih orang bohong, nih orang gak ngerti sejarah. Orang Arab kalimatnya at-tahiyat, tapi salam yang mengajarkan adalah Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Maka kalimat salam gak bisa diganti dengan kalimat apapun, karena di dalamnya mengandung kebaikan-kebaikan yang tidak ada di dalam kalimat manapun, yaitu ajaran daripada Allah Subhanahu. Keselamatan kepadamu wahai Muhammad, keselamatan kepadamu ayuhan Nabi. Allah enggak bilang assalamu alayka ya Muhammad, la, tapi Allah mengatakan assalamu alayka ayuhan Nabi. Artinya apa? Nabi Muhammad ketika dipanggil oleh Allah, pasti Allah pakai kalimat Nabi atau Rasul. Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Kenapa hari ini ada orang-orang yang kalau kita baca salawat pakai Sayyidina dimarahin, dibilang bidah, dibilang syirik, dibilang keluar dari Islam. Itu ajaran Allah yang kalau kamu buka Al-Quran dengan seksama, gak ada satupun Allah memanggil Nabi Muhammad dengan Muhammad, kecuali memanggilnya ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, Toha, Yasin. Semuanya dipanggil oleh Allah dengan nama-nama mulia, kecuali 4 perkara Allah sebutkan dalam Al-Quran, tapi konteksnya bukan sedang ngajak bicara, tapi sedang memberitahu kabar tentang Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Bukan sedang ngajak bicara, tapi Nabi yang lain Allah panggil dengan ya Adam, ukhruj, ya Musa, ikhla, ya Isa, ya Nuh, ya Ibrahim, pakai nama semua. Tapi Nabi Muhammad enggak, menunjukkan Nabi Muhammad orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu. Maka kalau kita pakai Sayyidina enggak masalah. Sekarang protokol mau manggil saya enggak mungkin kita panggilkan penceramah hari ini Ridho bin Yahya, kan enggak mungkin. Dia akan panggil penceramah, minimal dia panggil ustadz, dia panggil pangersa sebagai tanda penghormatan. Kenapa kita panggil Sayyidina enggak boleh? Padahal yang mengajarkan Sayyidina adalah Nabi Muhammad. Ana sayyid waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak keturunan Adam nanti di hari kiamat dan aku enggak pernah sombong. Nabi Muhammad yang mengajarkan. Detik-detik poin yang ingin saya sampaikan, ketika Allah mengajarkan salam kepada Nabi Muhammad, dan ini kita abadikan di dalam sholat 5 waktu kita. Artinya apa? Kita dapat ilmu baru. Kalau lagi baca tahiyat kita resapin nih cerita, agar sholat kita lebih khusyuk, agar sholat kita lebih hudur, agar sholat kita lebih sangat tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholat kita lebih sangat mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Karena kalau ini cerita nggak ada kebaikannya, nggak ada arti tauhidnya, nggak bakal Allah tetapkan di dalam sholat. Allah ajarkan ini di dalam sholat agar kita lebih mengikat hati kita dengan Nabi Muhammad, agar kita lebih mengikat hati kita dengan Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena nih poinnya. Ketika Allah mengatakan Assalamu alayka ayuhan Nabi, jawaban Nabi apa? Kita tahu kan? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalian kebayang gak? Nabi Muhammad di saat itu berada di tempat yang paling indah, di tempat yang paling bahagia.
bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan zat yang maha kasih sayangnya secara mutlak. Tapi Nabi Muhammad tidak melupakan kita umatnya. Ya Allah, salam untuk kami. Nabi Muhammad gak menjawab assalamu alayya, tapi Nabi Muhammad mengatakan assalamu alayna. Ya Allah, keselamatan untuk umatku. Nabi Muhammad gak bilang assalamu ala Khadijah, assalamu ala Abdullah, assalamu ala Aminah, assalamu ala Fatimah. Enggak, assalamu alayna wa ala ibadika salihin, dan seluruh hambamu yang soleh. Malaikat Jibril, enggak dilupakan nama Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat yang dibawa, ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, semuanya enggak dilupakan di saat momentum bertemu dengan orang yang paling kita cintai. Kebayang enggak kalau kita lagi malam pertama, pernah enggak nyebut nama orang lain? Enggak pernah, nangis poho. Karena momentum kebahagiaan, momentum kita bertemu dengan orang-orang yang paling kita cintai, kira-kira kita akan mempersiapkan segala ucapannya yang hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tapi Nabi Muhammad mengingat kita umatnya yang mungkin hari ini kita lupa kepada Nabi Muhammad. Kalian tahu makna salam yang tadi Nabi ucapkan, disitulah Allah berikan bulan suci Ramadan. Disitulah khusus umat Nabi Muhammad mendapatkan keutamaan-keutamaan yang enggak didapati oleh umat-umat yang lain. Kenapa? Karena permintaan Nabi Muhammad kepada Allah dengan salam. Allah, maka kita katakan kepada Nabi Muhammad, jazakallah ahsanal jaza, jazallahu anna khairan, ahsanal jaza alaika ya Rasulullah, alaika ya Habiballah. Karena gak bisa kita balas kebaikan Nabi Muhammad kecuali kita minta tolong kepada Allah membalas kebaikan baginda Nabi besar Muhammad. Berkat salam itu terjadi yang namanya puasa, terjadi yang namanya solat, terjadi yang namanya keutamaan sedekah, terjadi yang namanya ketika kita menyenangkan hati orang lain, maka dari rasa kesenangan itu Allah ciptakan 70.000 malaikat yang akan memintakan ampun untuk orang yang menyenangkan hatinya satu sama lain. Berkat apa? Berkat salam yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat salam turunlah salawat yang pahalanya begitu sangat luar biasa berkat permintaan baginda Nabi besar Muhammad. Maka itulah poin yang tadi kita sampaikan di dalam peristiwa Isra wa Mi'raj. Intinya solat jangan tinggal. Yang kedua, saat baca tahiyat lebih khusyuk. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sah. Artinya di sholat dianjurkan untuk khusyuk, dianjurkan untuk tadarru. Ini enggak, kalau datang bulan suci Ramadan ngalahin Valentina Rossi. Allahu Akbar. Ya Allah. Bagaimana rahasia sholatnya mau didapatin? Bagaimana kesejukan jiwanya akan dia dapati? Dia melupakan sejarah sholat. Dia tidak pernah mengenal sejarah sholat. Maka dari itu alhamdulillah, dari apa yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir, kita wajib ucapkan rasa syukur itu sebelum kepada Allah. Wajib kita ucapkan kepada ahbabul ihsan. Ahbabul ihsan. Kita ucapkan kepada mereka. Karena kalau tanpa mereka mungkin kita nggak tahu malam hari ini akan mendapatkan ilmu yang banyak. Kalau tanpa mereka para panitia yang hari ini mereka merayakan ulang tahunnya dengan cara yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Dengan cara yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah. Dengan cara yang insya Allah akan menurunkan rahmat Allah. Maka kita berdoa kepada Allah agar mereka para ahbabul ihsan yang mana pada malam hari ini mengadakan acara ulang tahun. Yang mana ulang tahun berarti dua makna. Makna yang pertama umurnya bertambah secara duniawiyah, maka kita berdoa kepada Allah agar mereka lebih ditambahkan kedekatannya kepada Allah, ditambahkan kedekatannya kepada Rasulullah, ditambahkan kedekatannya dengan amal soleh, ditambahkan kedekatannya dengan ketaatan kepada Allah, dan Allah jadikan bertambah pukulan hadrah yang mereka pukulkan di tempat-tempat maulid Nabi, menambahkan pukulan-pukulan untuk mereka lebih mendapatkan pahala Allah, menambahkan dari ridhonya Allah, menambahkan kedekatan mereka dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada seorang ulama dari kota Tarim, ketika Al Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al Haddad Al Hawi atau dicondet meninggal dunia, itu beliau lihat Nabi Muhammad disambut di alam barzah dengan hadrah, dengan pukulan yang begitu luar biasa, disambut dengan kebahagiaan, dan pemimpin mereka di dalam alam barzah, di dalam mimpinya orang Tarim itu seorang yang sangat bercahaya, seseorang yang sangat
sangat luar biasa mengatakan kepada Al-Habib Abdul Qadir, "Man farihna bina farihna bu." Barang siapa yang bersenang-senang dengan kami, kami pun akan senang menyambut mereka. Maka jadikan ahbabul ihsan yang memukul hadrahnya dengan kesenangan, dengan kebahagiaan kelak ketika mereka menghadapi sakaratul mautnya, disambut oleh zat yang maha bahagia, yaitu baginda Nabi Muhammad. Disambut oleh baginda Nabi besar Muhammad, disambut oleh baginda Nabi besar Muhammad, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad, karena mereka yang mengajak umat-umat Nabi Muhammad untuk bisa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, sebagaimana arti ulang tahun yang kedua yaitu berkurang umurnya secara akhirat, maka kurangi segala dosa-dosa ahbabul ihsan, segenap para panitia, kurangi juga hutang-hutang mereka yang saat ini memiliki, bahkan engkau lunaskan, karena banyak di antara mereka yang solatnya tidak khusyuk, yang baca Qur'annya tidak terkontrol karena memikirkan hutang-hutang, maka lunasi hutang mereka ya Allah. Beri ketenangan kepada para panitia ya Allah, beri kebahagiaan kepada para panitia ya Rahman, dan jadikan kami yang hadir pada malam hari ini bangkit dari tempat duduk kami, melainkan kami membawa salam yang sesungguhnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bersihkan hati kami daripada segala hal-hal yang buruk ya Allah. Terangi hati kami dengan terangnya ilmu, terangi hati kami dengan terangnya sunnah, terangi hati kami dengan kami selalu menghidupkan sunnah Nabi, terangi hati kami dengan kami selalu engkau berikan taufik melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan jadikan semangat kami pada malam hari ini untuk selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Engkau berikan kecurahan dan engkau izinkan kami mengaplikasikannya mulai malam hari ini sampai berakhirnya bulan suci Ramadan, agar tidak salah satu di antara kami yang hadir malam hari ini bangkit dari tempat duduknya, melainkan kami engkau muliakan mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau yang memerintahkan kami untuk berdoa, engkau yang memerintahkan kami untuk bermunajat, maka kami malam hari ini hanya berdoa kepada engkau, bermunajat kepada engkau, apapun yang menjadi hajat-hajat para hadirin wal hadirat, dengan izinmu, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, dan dengan kasih sayang kekasihmu Nabi Muhammad, dan dengan keagungan Nabi Muhammad, kabulkan doa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan hajat yang paling besar kami minta malam hari ini ya Allah, yaitu izinkan kami bangkit dari tempat duduk kami, melainkan kami mendapatkan predikat orang-orang yang meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha. Kabulkan doa kami ya Allah. Doa yang dilantunkan dengan hati yang tulus ataupun hati-hati yang belum tulus, kabulkan doa kami ya Allah. Karena ketulusan itu tidak hadir karena kekurangan ilmu kami dan karena faktor dosa kami, maka ampunkan dosa kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang tulus di dalam berdoa kepadamu ya Allah. Kabulkan ya Allah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ala man nabi aslafuna salihun wa ala man nabihi ahbabul ihsan wa ala man nabihi jamiul hadirin wal hadirat wa ala man nabil habib muh wa ala man nabihi menantu hagu wa ala man nabihi ustaz agus wa ala man nabihi jamil asatid al hadirin wal hadirat wa ala man nabihi ashabul hadrah wa ala man nabihi man yasma bi hadhihi dua min al ins wal jinn malaikah wa ala man nabihi sahibul hal an Allah subhanahu wa ta'ala sahibul hal fi darus surur buya Yahya an Allah yaj'alahu Allah yaj'alahu ghabrahu روضة من رياض الجنة وأن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلمه وبأخلاقه وبذريته هذه النية وكل نية صالحة على من نبي أسلافنا صل وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم بسر الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم بسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة ولمن أنزلت عليه صلاة الفاتحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.